Rabbil Alamin. Mumpung lagi ingat ya. Mohon maaf moderator. Ini soalnya penasaran. Ini saya penasaran yai masalah kirim Al-Fatihah. Terkadang kita mengirim Al-Fatihah itu satu Fatihah satu orang. Ada yang satu Fatihah satu paket. Itu apakah pahalanya dipecah-pecah? Apakah hanya apa bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tanggapan juga mengenai satu pengalaman dari yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi, bahwa rezeki itu ada rezeki jatah. Yang pertama, jadi untuk rezeki yang sifatnya jatah itu tidak peduli siapa saja yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang ini satu pengalaman yang saya bisa menyimpulkan bahwa rezeki itu jatah itu tidak peduli siapa saja, meskipun ada seorang santri yang diajak oleh kiainya ngaji. Satu pengalaman, satu saat saya diajak oleh salah seorang kiai ngaji dalam satu acara. Dan mungkin pada saat itu jatah saya dengan Pak Kiai itu lebih besar jatah saya. Seharusnya kan jatahnya lebih besar kiainya, tapi kenyataannya besar jatah saya. Salah. Saya menanggap itu satu pengalaman. Karena pada waktu itu saya ditugasi, temen aku ngaji, saya ngoceng dalam satu acara, kemudian sampai bagi berkat. Jadi ketika makanan dibagi diputar seret, pas kiai nyantek tertunda. Bagi lagi seret, pas kiainya juga nyantek. Terakhir pas jatah berkat yang disampaikan oleh kiai dan yang gonceng kiai tadi, ternyata kepesan keliru. Pagi saya dipanggil, "Li, itu awak memang bagaimana apa kalau asalnya itu nih?" "Lho lah aku ngene, lho keliru lek tenang." Oh, berarti jatah itu tidak peduli siapa saya yang dikaji oleh Allah. Kemudian ada satu lagi satu pengalaman yang menarik yang disampaikan Ustaz tadi, termasuk sakit itu ketika seorang tidak mengeluh itu menjadikan sesuatu yang nikmat menurut orangnya sakit tersebut. Bersyukur ya. Dengan bersyukur akan menambah rezeki. Satu pengalaman seorang kiai guru saya pada waktu itu, almarhumlah Kiai Haji Ahyad Khadimi Mojokerto itu. Jadi beliau sakitnya kan lama sekali. Dan di saat parah-parahnya itu yang terucap dari mulutnya hanya satu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal saat itu hambaan sudah grok. Yang diucapkan Alhamdulillah, luar biasa itu beliau Kiai Haji Ahyad Khadimi. Bahaya. Dan dengan syukurnya itu beliau tidak meninggalkan istiqomahnya, mulai mandi malam, sholat dan sebagainya. Sampai mungkin menjelang 40 hari sebelum meninggal, beliau tetap mandi malam, sholat dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang keluar. Jadi syukur bisa menambah kenikmatan, dan rezeki jatah tidak pilih pada siapa saja. Okay. Kemudiannya pertanyaan satu. Kaitannya rezeki yang dijatah oleh Allah kepada seorang hamba itu ada hubungannya jatah rezekinya habis. Ya, jatah rezekinya habis. Ketika sudah menuju ajalnya. Kira-kira gimana Ustaz penjelasannya? Sementara itu langsung ada sama berada. Monggo.
Sebelumnya mohon maaf bagi atas ketidakpahaman. Tadi kalau tidak salah dengar Ustadz Fauzi menyampaikan kunci rezeki yang ketiga sodako, yang sodako. Oh, yang keempat sodako ya. Yang keempat sodako yaitu bisa melalui dengan kebaikan, karena sodako itu kebaikan. Okay. Di surat Al-Baqarah tadi disampaikan yang tidak salah di surat Al-Fauzi maknanya menghutangi Allah. Okay. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi secara awam, secara detail menurut istilah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaannya sangat bagus. Memang rezeki itu Allah berikan ketika di dunia. Kalau sudah di alam barzah nanti istilahnya berubah. Bukan rezeki bisa menjadi rahmat, gitu ya. Bisa menjadi ya umumnya rahmat itu, rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, atau kenikmatan alam kubur lah istilahnya. Kalau di dunia ini rezeki itu diberikan hanya untuk di dunia. Kalau sudah meninggal itu sudah beda istilahnya, bukan rezeki. Rezeki itu pemberian Allah yang diberikan kepada kita dan masuk ke mulut kita. Itu lebih tepatnya rezeki itu begitu. Kita pegang, kita di hadapan kita pun ini belum tentu rezeki kita. Meskipun dimangga-mangga monggo-monggo. Begitu mau minum tumpah, bukan rezeki kita. Uangnya kita pegang itu belum tentu rezeki kita. Bisa jadi baru dipegang, anaknya minta bayar sekolah macam-macam. Jadi rezeki itu yang pemberian Allah yang sudah sampai ke kita dan masuk ke dalam mulut kita. Ini secara garis besarnya rezeki itu seperti itu. Saya itu pernah suworo gowone, tapi bukan jatah saya. Ini masuk jatah ini. Saya pernah ngaji di daerah Krian itu. Kebetulan yang ngundang itu jagal sapi. Lah, apa namanya? Pikiran saya itu ketika pulang di kawan berkat besar itu masuk nasi sapi. Lah, pas komik gowede ditutupi taplak itu. Lah saya naik sepeda motor, bayangkan tak dekek ngarep reset miring dekek buring ini kemeng tangan itu. Dari Krian saya pulang lewat Prambon, kebetulan ada pengajian kedua, mampir di Prambon. Begitu sampai tuan rumah itu ternyata tamunya itu gopohnya apa? Kelihatan saya bawa berkat itu. Wah, Ustaz tak bawakan anu kok kelihatan berat. Oh nggih matur suwun dikawan. Begitu saya pengajian tak lihat tadi Ustaz itu yang berkatku gak ono nanti. Kan kelihatan itu saya ngaji itu. Wah, begitu selesai ngaji akhirnya dikasih berkat, kebetulan kecil-kecil berkatnya, umumnya lah itu. Alhamdulillah kasih satu sama dengan orang yang lain. Begitu saya mau pulang tak lirik-lirik diberkati mau. Suwe itu akhirnya alhamdulillah ingat ini yang tadi bawa bukan saya besar. Oh sebentar Ustaz, maaf tak ambil dulu di rumah, tiba lumayan adoh mai menteni suwe yo gak pantes, tak tinggal yo eman delok soro nih gowo iku mah. Akhirnya kayaknya pedang motor tak gas-gas saya. Begitu sampai tapi gak bawa berkat, sambil gemeter, maaf Ustaz, pangapunten dipurak bujuku lo kali anakku. Nah, saya ingat berarti bukan jatah. Cuma sarana gawak atau kok krian nang Prambon jatai anake wong iku mau. Sampai jalaran. Ini namanya bukan jatah, bukan jatah. Ada yang parah lagi. Saya waktu pengajian ini habis isya. Weteng kroso kuwi karena waktunya mepet.
mau berangkat, Bu berangkat dulu saya pengajian. Loh, Bi durung wis mbok kono ono. Gak ngerasa nek riya, iya. Toma. Mukono nggo mangan. Meskipun tidak saya ucapkan loh di sini. Wis mbok nang kono. Ternyata begitu sampai di sana acara sudah mulai malah sudah mau waktunya saya ngaji. Begitu saya datang duduk sebentar, acara berikutnya mau itu hasanah, langsung saya berdiri. Kebetulan diletakkan di tengah pintu. Jadi mungkin maksudnya baik, yang di ruang tamu dengar, yang di halaman dengar. 500 orang, banyak sekali. Acara hitam tapi sederhana, tapi yang diundang banyak. Saking gak ada tempatnya, saya di tengah-tengah pintu. Ngajinya gak bisa lama karena dipesani suruh sebentar selesai. Begitu saya duduk, piring itu keluar, otomatis kan lewat pintu. Otomatis mau tidak mau saya ikut kerja bakti. Padahal belum makan. Akhirnya sampai 500 orang. Begitu semuanya sudah, saya terakhir mau ini berkat jatah hari dalam itu, nggak jadi makan. Berkat terus 500 orang sambil merem dedeknya di kurung mangan. Setelah selesai, niat saya tak lanjutkan makan tadi itu. Sallallahu Muhammad. Kalau nggak berdiri ya dicek-icek ngomong makan. Minggir saya sudah. Sambil bawa berkat tadi itu yang di. Nah, ketika saya bawa berkat mau pamit, tuan rumahnya sibuk, tidak ada karena banyaknya tamu. Ada yang nyetuk, loh, Ustadz berkatnya kok podo, gak pantas. Loh ya jalun, wis tak siapno khusus berkatnya Ustadz. Berkat saya dibawa sudah, alhamdulillah berkat khusus. Begitu tahu tamu-tamu wis mulai kabeh, tak lihat sepeda motor kok gak centelan. Ini berkat khususin di sama langsung pamit pulang sampai di rumah. Anak-anak ya maklum ya, alhamdulillah Abi datang. Ini berkatnya di khusus. Morun akhirnya ya, terkhusus lagi itu waktu saya salaman itu memang ada yang ngajak salaman. Nggak tahu tuan rumahnya atau tidak salaman. Ustaz matur suwun. Begitu saya masuk, seret pagi-pagi kita ibunya mau belanja, Bi ada uang tak untuk belanja? Ya ada, ambil di baju. Lebih kok amplop? Maksudnya kan isi ini. Alhamdulillah khusus istimewa ini. Berarti intinya memang itu jatahnya tidak ada. Nek gak wae teko yo. Ya nggak bisa. Ada yang lucu itu. Tidak memandang siapapun. Ada yang lucu itu malah saya pernah dikasih bisarok catatan protokol. Itu saya pulang acara pertama, pembukaan kedua keli. Ya enggak apa-apa, itu memang enggak ada jatahnya sudah. Untuk masalah ini rezeki menghutangi Allah itu maknanya adalah kalau kita mau sedekah ke fakir miskin, sedekah jariah ke masjid musola, itu sama dengan menghutangi Allah. Dan Allah janji tidak mau lama-lama punya hutang kepada hambanya, dan pasti Allah akan membalikan lebih baik berlipat ganda dibanding hutangnya. Itu maksudnya. Jadi intinya kepingin rezeki kita itu lebih banyak sedekah, pasti dikembalikan lebih banyak. Terima kasih. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini cerita ya, teman itu belum nikah, umurnya sudah sekitar antara 28-29, sudah wayai menikah. Kemudian saya tanya, kamu kok nikah kapan kira-kira? Aduh Ustaz, saya masih belum punya pekerjaan tetap ya. Di
dia sudah kerja cuman tidak tetap. Nah, nanti kalau menikah mau dikasih makan apa istri anak saya? Nah, itu sering pertanyaan dilontarkan itu ya. Kira-kira menanggapi seperti itu bagaimana supaya mustamiin yang di luar sana bisa mendapat referensi atau gambaran. Terus yang kedua, masalah tadi itu yang sedekah itu yang dilipat gandakan. Mungkin pertanyaannya, kalau kiai, ustadz mungkin sudah punya ilmunya, jadi ada keyakinan tersendiri. Jadi bahwa ketika nanti sedekah pasti ada kembaliannya dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah merasa belum siap nikah karena belum berpenghasilan, belum punya pekerjaan. Memang inilah pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Akhirnya dengan ilmu itu akan bertambah keyakinan. Memang Quran jelas dasarnya, juz 18 itu ya, insyaallah, wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihim fadli wallahu wasi'un alim. Jadi justru inilah secara nggak sengaja masuk ke pintu rezeki berikutnya. Jadi pintu rezeki berikutnya itu adalah kalau ingin dapat rezeki lebih dari jatah, lewat nikah. Ini janji Allah. Saking sakralnya nikah sampai disebutkan iyakunu fuqara yughnihim fadli. Cuma permasalahannya adalah karena dia tidak yakin dengan Quran. Maka di dalam ilmu hikam, ini hikamnya. Jadi orang itu doanya itu sering tidak dijabah oleh Allah karena tidak yakin atau syak. Termasuk tidak yakin kepada Al-Quran. Orang kalau nikah yakin pasti ditata oleh Allah rezekinya, karena itu jalannya rezeki. Banyak anak muda itu pekerjaannya mapan, gajinya besar, tapi tidak jadi, tidak kelihatan. Tapi banyak orang yang pas-pasan tapi begitu nikah langsung jadi. Ya, cerita yang masyhur ya, Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu dulu itu beliau ketika masih muda jual tali di dalam pasar, paling miskin di daerah Madinah pada waktu itu. Tapi karena menikah diimbangi dengan sedekah, dia menikah kemudian hasilnya kerja itu pasti disedekahkan. 2,5% disedekahkan. Ternyata luar biasa, sampai menjadi orang terkaya pada waktu itu. Sampai punya kebun kurma yang paling baik kualitasnya. Itu disedekahkan kepada orang siapapun yang mau. Nah, suatu ketika wis dadi jaya-jayane wong niku, dadi jaya-jayane wong. Dadi wong sugih di daerah niku. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Sesuk wong gak duwe mlebu swarga dhisik dhewe. Wong sugih keri-keri. Langsung Abdurrahman gemeter, langsung mulih wis dikekno kok kabeh barang-barang itu. Dikekno wong kabeh. Akhirnya dia berpikir, setiap orang itu dikasih uang kok mesti matur suwun. Akhirnya di sini ada gak enak. Kok jono matur suwun. Ya apa carane ngentekno donya supaya gak ono harapan balik duit iku, ngono ceritane. Wah, akhire duit niku wis pokoknya dintekno. Suatu ketika jek ono duit jek akeh gak entek. Akhirnya ada inisiatif wis tak tukono kurma bosok ae. Wis gak mesti gelem nek kurma bosok. Nah, dikatakan wong dibuat beli kurma yang sudah basi. Siapa punya kurma basi sini tak beli dengan harga mahal. Seneng orang-orang. Setor kurma bosok kabeh. Enggak ada yang terima kasih. Ternyata tidak lama kemudian ada satu daerah itu ada begebluk
pagi sakit sore mati. Sore itu sakit pagi mati, kayak pandemi corona lah kalau zaman sekarang itu. Rumah sakit mati, Nah ternyata begitu ada pandemi yang luar biasa, ada tokoh di situ. Ini obatnya ini kurma bosok. Wah, akhirnya gue nang pasar gak ono wis ditebas kabeh, Mbak. Abdurrahman bin Auf akhirnya gak ono uduk harga berapapun sudah. Ternyata duit kurma bosok lu akeh timbang dunia sing awal. Ini artinya sedekah itu begitu. Sedekah itu tidak akan pernah habis. Termasuk nikah tadi itu, pintu gerbangnya nikah itu ya. Jadi yakin nikah. Yang penting yakin, insya Allah nanti ditoto banyak yang nonton. Ya, terima kasih. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanggapaken nggih bab sedekah malih. Enten sing sanjang kula nek niat sedekah iku katutno jenenge bapak ibumu. Cek gak sing oleh mek sampean dhewe. Lah niku pripun penjelasanipun? Matur suwun. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, memang sedekah itu ibadah ajaib, luar biasa. Jadi kalau ibadah kita yang lain itu terputus ketika mati, beda dengan sedekah. Sedekah itu kalau kita mati, selama yang kita sedekahkan itu manfaat untuk orang lain, apalagi untuk kebaikan, akan terus dapat kiriman. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang disedekahkan untuk orang mati. Ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal tapi saya belum sempat minta maaf karena saya ada di luar daerah. Ketika saya pulang sudah tidak nututi, ibu saya sudah dimakamkan. Gimana cara minta maafnya kepada orang tua dan mendoakan orang tua? Apa kata Rasulullah? Bacakan Al-Quran, pahalanya kirimkan ke ibumu. Atau sodakoh, apa yang kamu punya, meskipun hanya kurma, berikan hadiahnya kepada ibumu. Kemudian sambung silaturahmi dengan keluarganya ibumu, itu sama dengan minta maaf kepada orang tua itu. Nah, itu jawabannya. Jadi memang perlu kalau kita sedekah itu tergantung niat kita. Ya Allah, sedekah ini pahalanya berikan kepada kami dan kepada orang tua kami, bahkan kepada muslimin muslimat semuanya. Jadi sedekah itu memang begitu. Dan Rasulullah itu diceritakan tidak bisa tidur kalau nggak sedekah. Termasuk istrinya Nyai Aisyah itu nggak bisa tidur kalau tidak sedekah dulu. Nah itu jadi tiap hari sedekah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, amin ya rabbal alamin. Mumpung lagi ingat ya. Mohon maaf moderator. Ini soalnya penasaran. Ini saya penasaran Yai masalah kirim Al-Fatihah. Terkadang kita mengirim Al-Fatihah itu satu Fatihah satu orang. Ada yang satu Fatihah satu paket. Itu apakah pahalanya dipecah-pecah? Apa bagaimana ini ya? Kalau duit misalkan sedekah 100 misalnya segede. Tapi kalau surat Al-Fatihah itu gimana ya itu? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalimat itu penting, tetapi tergantung niatnya. Bisa jadi kalimat kita itu untuk diri pribadi atau ayah kita, li abi, itu kalimat yang diucapkan, tapi artinya untuk semua orang. Jadi di sini sebetulnya niatnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu Rabbana ghfirli wali walidayya gitu ya. Itu ada yang seperti itu, ada yang cuma bahasanya itu sendiri tapi untuk orang banyak. Kadang bahasanya untuk orang banyak sebetulnya
untuk sendiri. Jadi intinya tergantung niatnya. Maka kalau menurut kalimat tata bahasa, lahum itu untuk orang banyak, li untuk pribadi. Dan masalah pahala itu ya jelas tergantung niatnya kita itu. Kalau niatnya untuk orang banyak ya disampaikan kepada orang banyak, meskipun bahasanya itu bukan lahum tapi lahu misalnya. Nah, kalau lahum ya cara bahasa ya baik, tapi secara niat harus dikhususkan ke siapa. Kalau memang itu orang banyak, maka Rasulullah mengatakan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan cukup Fatihah 1 untuk mereka semua. Ya, jadi tidak perlu dibagi-bagi, tidak dipecah. Fatihah untuk semua orang muslim ya, yang tercatat orang muslim akan mendapatkan Fatihah. Yang khusus. Berarti boleh ya ilahi langsung gitu ya. Boleh, makanya jangan banyak-banyak. Tadi itu saya pesen di Mukadimah tadi, Fatihah jangan banyak-banyak lah. Sebut namanya surat Al-Umul Fatihah nyampe semua. Memang ada hadis ya, ada hadis satu riwayat insya Allah di dalam kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah insya Allah itu ada cerita. Jadi yang arah kitab Fathul Mu'in itu di situ cerita pernah bermimpi, tapi mimpi yang nyata. Ketika ziarah ke makom itu kelihatan ahli kubur itu royoan kiriman. Ternyata di antara orang ahli kubur yang royoan kiriman itu ada satu orang sepuh nggak mau royoan, tenang saja. Ditanya oleh beliau, "Loh jenengan kok mboten royoan? Itu royoan apa?" "Itu royoan kiriman wong sing ziarah nang kubur." Disampaikan lil mukminina wal mukminat. Jadi mereka semua mendapat bagian royoan sesuai dengan bagian masing-masing. Tapi kok sampean kok ndak royoan? "Aku gak royoan mergo aku wis cukup bendino anakku wis kirim aku. Wis cukup." Oh, ngoten nggih. Nah, di kesempatan lain mimpi lagi. Ternyata ada orang kirim donga lil mukminin wal mukminat itu royoan, dan orang tua tadi itu ikut royoan. Ditanya sama saya ini, "Sampean kok royoan kemarin?" "Saya anakku wis mati, gak tahu ngirim." Makanya bahasa memang penting, lahumul itu penting. Tapi tergantung niatnya juga gitu ya. Ya, terima kasih. Kira-kira apa ya, campur guyon, mudah-mudahan manfaat barokah. Omale luar biasa ini para jamaah ini. Sabar sebentar karena temanya agak sedikit meluas tapi menarik. Sebentar. Oke. Monggo Ustaz Arif. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Derek tanglet ya. Enten setunggale tiang wakaf. Kemudian ada yang tanya ahli warisnya, apakah wakaf ini pahalanya hanya untuk yang berwakaf atau juga anak turunnya dapat wakaf hal tersebut? Ngenten mawon. Sedekah berkembang ke wakaf ya. Monggo. Terima kasih. Sebelum saya jawab, memang wakaf itu definisinya ya, wakaf itu apa? Ini biar nggak salah paham, ini penting. Wakaf itu adalah kita memberikan sesuatu kepada tempat umum lah, tempat untuk kebaikan, tempat ibadah atau untuk kebaikan lah, itu diberikan, itu wakaf. Tapi mukhatabnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau wakaf itu dengan bahasa lain, ya Allah, ini saya berikan kepadamu lewat siapa? Musola, lewat masjid, lewat pondok. Mukhatabnya kepada Allah, sama dengan menyerahkan barang itu kepada Allah. Jadi makanya wakaf itu kalau yang dipasrahi itu tidak punya hak milik, sampai kapanpun tidak punya hak milik, karena kita pasrahnya menyerahkan kepada Allah barang wakaf itu. Makanya ada ulama yang mengatakan wakaf itu maknanya mandek, berhenti, nggak bisa diubah-ubah.
Karena yang punya Allah, cuma kita pasrah kepada orang itu untuk merawat dan mengembangkannya, menjaganya. Jadi hati-hati kalau orang yang diwakofi itu meninggal, itu harus dipilih lagi siapa yang melanjutkan yang dipasrai. Itu bahayanya wakaf di situ. Kalau tidak ada bahasa yang dipasrai itu menyerahkan kepada anak, jangan coba-coba meneruskan, karena tidak ada ijab kabulnya. Kecuali kalau dia yang dipasrai itu sebelum meninggal, nah ini dulu saya diwakofi, kalau saya meninggal ini tolong kamu teruskan. Ini berarti sudah ada yang nyambung. Nah, kalau tidak ada kata-kata itu jangan coba-coba, karena merasa anaknya, mantunya, cucunya tidak boleh. Oleh karena itu bahayanya wakaf di situ. Nah, untuk masalah pahala ya tergantung wakifnya, orang yang wakaf. Orang yang wakaf itu kalau bahasanya, Ustaz, ini saya pasrahkan ke pondok, ini pahalanya saya tujukan kepada saya sekeluarga misalnya, itu akan terus sampai pahalanya. Atau untuk saya dan anak turun saya ila yaumil qiyamah, itu begitu, ini penting. Iya, akadnya. Nah, ini diantara pentingnya niat, ya, pentingnya niat. Makanya kalau wakaf itu harus lebih jelas, lebih detail. Ini saya wakaf masjid ini, nanti pahalanya akan saya berikan kepada, meskipun tidak diucapkan sebenarnya sah, tergantung niat pribadi lah, gak disampaikan kepada takmirnya. Pokoknya saya wakaf ini, tapi di dalam hati dia itu niatnya secara pribadi untuk saya dan anak turun saya, itu begitu mestinya. Nah, dan itu hebatnya wakaf. Di saat kita sudah meninggal, ada 3 perkara yang pahalanya terus mengalir, apa? Sedekah jariyah, waladun atau yad'ulah, atau ilmun yuntafa'u bih, terus waladun sholihun yad'ulah. Makanya saya itu mohon maaf masalah anak soleh, kalau disuruh baca fidah ketika ada orang meninggal, kula wahad atau sing pae sing 100 ping 1000 sing sudah itu kalau anaknya ikut tahlil saya mau. Kalau anaknya enak-enakan melaku-melaku tok, gak gelem saya. Nah ini duduk apa-apa nih, nebus bapak isik mati, lah anak kok enak-enakan. Nah, fida itu dalam istilah kitab namanya atakoh kubro. Jadi pembebasan secara besar. Gampangannya dibebas untuk neraka, itu fida itu luar biasa itu. Jadi kalau ngundang orang banyak untuk baca tahlil, kirim orang tuanya, anaknya ya harus ikut lah. Jangan enak-enakan, rokok-rokokan kliter itu saya tidak mau kalau itu. Alat gawe itu kalau bapak itu. Nah itu harus sering dijelaskan itu ya. Ya terima kasih, cukup saya kira ya. Mohon maaf kekurangan dan wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah, para ustaz, tema yang sangat menarik, 8 pintu atau 8 macam pintu sampainya rezeki, tapi ini masih part 1. Jadi nanti kita tunggu sama-sama di part yang kedua. Ini masih kita ada 4 pintu plus 1 tadi yang karena ada pertanyaan. Yang pertama jatah, jadi rezeki tidak tertukar. Yang kedua pintu adalah ada usaha, ada aktivitas untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah syukur. Yang paling mudah bersyukur tadi adalah alhamdulillah. Dan yang kedua bisa dengan tidak mudah mengeluh gitu ya. Yang keempat yang justru tema yang menarik adalah sedekah, dan yang plusnya tadi pertanyaan dari Ustaz Amri adalah nikah itu justru menjadi pintu rezeki berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Salam dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.